Kisah Nabi Musa alaihi salam. Bani Israel tersambar halilintar. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 54 hingga 56. Setelah Nabi Musa mengetahui bahwa Bani Israel menyembah patung anak sapi, beliau marah dan kecewa. Kemudian Nabi Musa menyuruh kaumnya bertaubat kepada Allah atas perbuatan syirik tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri sendiri, karena kalian telah menjadikan anak lembu sesembahan kalian. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian, dan bunuhlah diri kalian. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menjadikan kalian. Maka Allah akan menerima taubat kalian." Kemudian Bani Israel saling membunuh satu sama lain untuk menebus dosa syirik yang telah mereka lakukan. Tidak semua dari kaum Nabi Musa meninggal. Allah menyisakan yang terbaik dari Bani Israel. Setelah itu, Nabi Musa, Nabi Harun dan kaumnya yang tersisa melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di suatu bukit. Pada saat itulah, Nabi Musa hendak bermunajat kepada Allah. "Wahai kaumku, tunggulah kalian sebentar di sini. Aku hendak bermunajat dengan Allah." Bolehkah kami ikut, wahai Musa? "Tentu, mari ikut bersamaku." Namun, Bani Israel tidak dapat menyaksikan pembicaraan antara Allah dan Nabi Musa karena ada tabir atau pemisah di antara Nabi Musa dan kaumnya. Lalu timbullah rasa penasaran dalam benak Bani Israel. Andai saja kita dapat melihat wujud Allah secara langsung seperti Musa. Iya, aku iri dengan Musa. Aku juga ingin melihat Tuhanku secara langsung. Kita minta saja pada Musa. Bukankah selama ini permintaan kita selalu dikabulkan oleh Allah? Ya, aku setuju. Bani Israel adalah kaum yang serakah. Betapa lancangnya permintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah selesai bermunajat dengan Allah, hilanglah pembatas antara Nabi Musa dan kaumnya. Wahai Musa, kami juga ingin sepertimu, dapat berbicara langsung dengan Allah. Tolong mintakan kepada Allah, wahai Musa. Atau kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat wujud Allah secara langsung. Nabi Musa tidak mengerti apa yang difikirkan kaumnya. Permintaan itu tidak sepantasnya diutarakan. Perilaku kaumnya kali ini sungguh tidak beradab. Tiba-tiba langit berwarna gelap, seperti akan turun hujan, tampak seberkas kilat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. Bani Israel meninggal seketika itu juga tersambar halilintar. Nabi Musa dan Nabi Harun kaget menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka berdua sedih melihat azab yang menimpa kaumnya. "Ya Allah, hamba mohon hidupkanlah kembali mereka dan terimalah taubat mereka. Hamba tidak ingin mereka yang sudah baik kembali menyimpang." Peristiwa ini menunjukkan Nabi Musa memiliki sifat penyayang dan sabar menghadapi kaumnya. Nabi Musa pasrah berdoa kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doanya. Sungguh Allah Maha Pengampun, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran,
Surat Al-Baqarah ayat 56. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah mati agar kamu bersyukur. Bani Israel yang tersambar halilintar akhirnya dihidupkan kembali oleh Allah. Mereka menyadari kekhilafannya kepada Nabi Musa dan kembali bertaubat kepada Allah. Demikianlah akhir kisah Bani Israel yang tersambar halilintar. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, hendaknya kita jangan bersikap melampaui batas seperti Bani Israel yang memanfaatkan kebaikan Nabi Musa. Kedua, melalui kisah ini Allah memperlihatkan kuasa-Nya, yaitu dengan menghidupkan hamba-Nya kembali setelah mematikannya. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Segala dosa akan diampuni apabila kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab.